Masih merasa kerabat jauh datang ke apartemen untuk bertamu, berniat meminjam uang namun ternyata tak diberi pinjam, hingga akhirnya cekcok dan lebih memilih menghabisi wanita yang tak memberi pinjaman ini. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Jakarta. Seorang wanita yang tinggal sendirian, dirinya pun tak tahu kalau ternyata saudara jauhnya datang hanya untuk meminjam uang, namun ternyata saat tak dipinjam memilih aksi ini. Seorang wanita cantik bernama Tia, nama aslinya Satyati Dwi Retno, berusia 24 tahun. Tinggal di Jakarta di Tanjung Duren di salah satu apartemen. Tia pun tinggal sendirian, punya pembantu rumah tangga berinisial AA pulang pergi. Dulu dirinya bersekolah SMA di SMA 28 Jakarta, namun kini sudah kuliah dan kesehariannya pun bisa mencari uang. Selain kuliah, Tia sendiri menjadi SPG dan model majalah dewasa. Tia dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, dan pekerja keras. Bahkan menurut keluarganya, Tia tak pernah menyusahkan, selalu bekerja keras sendirian untuk kuliahnya. Di hari itu biasa saja, tak ada yang berbeda menurut Tia. Namun tiba-tiba Tia kedatangan tamu, seorang kerabat jauh bernama Dede Setiawan, pekerjaannya sebagai Om UA. Saudara jauh dari Tia ini tiba-tiba datang tanpa memberitahu Tia. Dede sendiri adalah seorang lelaki Kemayu berasal dari Banjarmasin, datang ke Jakarta untuk bekerja sebagai MUA. Dikenal sebagai lelaki pendiam, Dede sendiri mengaku adalah pria homoseksual. Bahkan Dede yang masih kerabat jauh dari Tia ini mengaku saat itu tak ada pekerjaan hingga datang ke apartemen Tia. Namun ada yang aneh ternyata di perjalanan tanpa Tia tahu. Sebelum Dede datang ke apartemen Tia, ternyata Dede sudah mempersiapkan sesuatu. Ternyata Dede sendiri sudah membawa palu dimasukkan ke tas. Tia saat itu kaget mendapatkan telepon dari lobi. Ternyata Tia menerima tamu dan orangnya adalah Dede. Tia pun mempersilahkan Dede masuk dan Tia pun ngobrol dengan Dede. Saat itu di apartemen Tia ada pembantu rumah tangga, namun Tia menyuruh pembantu rumah tangga tersebut untuk menunggu di lobi dan membawakan kamera dari mobil. Usai pembantu rumah tangga dari Tia turun, Dede dengan Tia pun mengobrol. Saat itu keduanya bahagia di awal, mengobrol tentang kehidupan mereka, bahkan mengobrol tentang keluarga mereka. Namun tak lama Tia kaget mendengar Dede meminta bantuan kepada Tia. Dede meminta dipinjami uang senilai 600.000 kepada Tia saat itu. Namun karena Tia tak memegang cash, Tia sendiri tak memberikan hutangan kepada Dede dan menolak memberikan hutangan tersebut. Dede memaksa Tia hingga akhirnya Tia pun marah dan meminta Dede untuk pulang. Bahkan saat itu Tia mengancam untuk menelpon security agar Dede meninggalkan apartemen. Dede saat itu kesal, bahkan Dede mengaku kepada Tia merasa dibohongi. Dulu Tia berjanji akan memakai jasa make up Dede, namun hingga kini Tia pun tak pernah memakai jasa Dede dan membayar Dede. Kesal dengan ocehan Dede, Tia saat itu terbangun dan langsung mencoba melemparkan sesuatu kepada Dede. Namun nampaknya Dede sudah mempersiapkan dengan mengeluarkan palu yang dibawanya dari rumah. Saat Tia akan ke dapur membawa senjata tajam, Dede pun langsung mengeluarkan palu dan memukulnya di belakang Tia. Hingga saat itu dipukul beberapa kali, Tia pun terjatuh dan mengembuskan napas terakhirnya, mengeluarkan banyak cairan merah. Sadar dengan kondisi Tia sudah tak bernyawa, Dede sendiri menyeret jasad Tia ke kamar mandi dan menguncinya dari luar. Tak lama Dede pun membawa uang, emas, dan handphone milik Tia. Dede meninggalkan Tia dan memakai uang Tia untuk membeli tiket kabur ke Banjarmasin. Sementara pembantu rumah tangga Tia, AA, menunggu di lobi menunggu Tia membawa kamera. Sementara pembantu rumah tangga dari Tia sendiri, AA, menunggu di lobi menunggu Tia datang. Namun nampaknya tak kunjung datang hingga akhirnya Tia pun malam itu langsung ke atas. Saat malam AA pun bingung naik ke atas, namun pintu terkunci dan membuat AA kembali ke lobi menunggu Tia. AA sendiri ternyata baru seminggu bekerja di rumah Tia. AA sendiri ternyata baru seminggu bekerja menjadi pembantu rumah tangga dari Tia. 2 hari AA menunggu di lobi, 2 hari dirinya pun tak makan dan tak minum. Hingga akhirnya di hari ketiga di 11 November 2009, AA pun naik ke kamar Tia dan mengetuk. Hingga lagi-lagi tak ada jawaban membuat dirinya menunggu di depan unit. Beruntung ada salah satu pembantu unit lain bertanya dan membantu AA. Bahkan saat itu tetangga pembantunya tersebut memberi minum dan makan. Serta saat AA menceritakan keanehan yang dialaminya terkait majikan yang tak keluar apartemen selama 3 hari, pembantu tetangga tersebut meminta Tia menceritakan kepada security apartemen. Security apartemen datang langsung membantu pintu dengan kunci cadangan hingga akhirnya saat pintu apartemen terbuka, bau busuk menyeruak dan langsung pihak dari security apartemen pun membuka semua pintu dan menemukan Tia sudah tak bernyawa di toilet. Pihak dari apartemen pun langsung menelpon pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang cek TKP dan evakuasi jasad Tia.
Jasad Tia dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil dari otopsi menyebutkan Tia mendapatkan pukulan benda tumpul beberapa kali hingga dirinya tak bernyawa. Jasad Tia sendiri dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman dan bahkan keluarga pun meminta kasus ini secepatnya diselesaikan dan pelaku diamankan. Pihak kepolisian interogasi pembantu rumah tangga dari Tia, menginterogasi keluarga Tia dan orang-orang di apartemen hingga bahkan pihak kepolisian pun cek CCTV dari apartemen. Tak menunggu waktu lama pihak kepolisian pun langsung melakukan pencarian kepada pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Pihak kepolisian bahkan berhasil mengamankan Dede di rumah orang tuanya di Banjarmasin. Dede diamankan tanpa perlawanan dan diterbangkan ke Jakarta. Dede mengakui dirinya pelakunya dengan motif kesal kepada Tia yang tak memberikan pinjaman. Bahkan Tia sebagai saudara tak pernah memakai jasanya. Dede penuh emosi memilih menghabisi Tia dan mengambil harta benda Tia. Meski antara Dede dengan Tia ada kerabat jauh, namun ternyata Tia sendiri tak pernah membantu Dede dengan memakai jasa make upnya, membuat Dede kesal saat dirinya kesulitan. Menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Dede pun divonis hukuman 20 tahun penjara. Keluarga dari Tia kehilangan Tia untuk selamanya dan tak memaafkan Dede meski kerabat. Bahkan menurut keluarga Tia, Dede sendiri tak dekat dengan keluarga Tia. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.